Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terkait dengan apa yang pernah diumumkan oleh Presiden Jokowi pada bulan-bulan sebelumnya bahwa di tahun 2024 tahun ini, pemerintah menyelenggarakan rekrutmen ASN sesuai dengan kebutuhan baik fresh graduate maupun honorer, baik CPNS maupun P3K. Tapi khusus yang kita bicarakan pada informasi kali ini yaitu untuk P3K, baik untuk guru maupun tendik, demikian dengan kesehatan dan tenaga teknis administrasi. Tentunya ini adalah suatu hal yang dinantikan oleh jutaan honorer ya, karena memang di tahun 2024 tahun ini adalah satu momen terbesar di Indonesia untuk merekrut pengadaan aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K. Sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di sana terdapat satu kalimat yang paling menarik yang menjamin tenaga honorer, bahwa paling lama Desember 2024 pemerintah melakukan penataan tenaga honorer non-ASN, yang mana penataan tersebut adalah verifikasi, kemudian validasi, dan pengangkatan menjadi ASN. Sehubungan dengan hal tersebut Bapak Ibu, disambut dengan informasi terbaru bahwa dua jalur khusus untuk honorer yang mau jadi ASN di tahun 2024 tahun ini. Nah, apa saja kedua jalur tersebut? Mari Bapak Ibu ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung saja pada informasinya. Sesuai dengan informasi yang dimuat oleh Warta Guru ID, bahwa pada tahun 2024 tahun ini seluruh honorer setanah air Indonesia disambut oleh kabar gembira, yang mana ini adalah kabar gembira bagi para honorer yang ingin menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Pemerintah membuka dua jalur khusus bagi honorer untuk menjadi ASN di tahun 2024. Jalur ini merupakan peluang bagi honorer yang memenuhi syarat untuk menjadi pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K tanpa harus mengikuti tes seleksi. Ingat Bapak ya, tanpa harus mengikuti tes seleksi. Nah, yang manakah jalur itu Bapak Ibu? Di sini diuraikan ya. Pertama, jalur khusus PNS untuk ex-THK2. Jalur khusus PNS ini diperuntukkan bagi ex-THK2, tenaga honorer kategori 2, yang memenuhi persyaratan antara lain. Pertama, usia minimal 20 tahun dan maksimal 56 tahun pada saat diangkat menjadi PNS. Memiliki masa kerja minimal 17 tahun pada saat diangkat menjadi PNS. Telah diangkat menjadi THK2 paling lambat 1 April 2008. Kemudian berusia minimal 20 tahun dan maksimal 56 tahun pada saat diangkat menjadi PNS, memiliki masa kerja minimal 17 tahun pada saat diangkat menjadi PNS, telah diangkat menjadi honor kategori 2 paling lama ya atau paling lambat 1 April 2008 Bapak Ibu ya. Jadi ini sepertinya informasinya ini berulang ya. Sebenarnya ini hanya 3 poin Bapak Ibu ya untuk para honor kategori 2 ini, yaitu minimal usia dan maksimal usia 20 dan 56 tahun. Kemudian pengabdian minimal 17 tahun dan sudah terangkat menjadi tenaga honor kategori 2 1 April 2008. Kemudian jalur khusus P3K guru untuk guru honorer non ASN terbaik ya.
Jalur khusus P3K ini diperuntukkan bagi guru honorer dan non-ASN yang memenuhi persyaratan antara lain. Pertama, guru honorer. Maka ini satu syarat yang harus dipenuhi Bapak Ibu ya. Pertama, kualifikasi pendidikan minimal S1 atau diploma 4. Kemudian, memiliki NUPTK atau nomor unit pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, telah bertugas minimal 3 tahun secara terus-menerus. Yang keempat, memiliki nilai hasil seleksi P3K tahun 2023 terbaik di instansi yang sama. Itu untuk para guru honorer ya. Tapi satu catatan yang perlu kita perhatikan di sini Bapak Ibu ya. Karena memang di sini ya berbicara soal masa kerjanya itu terus-menerus. Telah bertugas minimal 3 tahun secara terus-menerus. Nah, ini besar harapan bahwa para honorer nantinya yang telah bertugas 3 tahun itu besar harapan bisa diangkat menjadi ASN. Kemudian non-ASN memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 atau diploma 4 sesuai dengan jabatan yang akan dilamar. Yang kedua, telah bekerja minimal 2 tahun secara terus-menerus di instansi yang sama. Dan yang ketiga, memiliki nilai hasil seleksi P3K tahun 2023 terbaik di instansi yang sama. Jadi itu catatan Bapak Ibu ya. Ini poin ketiganya itu ya baik guru honorer demikian juga dengan honorer non ASN. Poin terakhirnya yaitu memiliki hasil seleksi P3K di tahun 2023 terbaik di instansi yang sama. Kemudian proses pendaftaran dan pengangkatan melalui jalur khusus ini akan diumumkan oleh instansi terkait. Honorer yang memenuhi syarat dihimbau untuk mengikuti informasi resmi dari instansi tempat mereka bekerja. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita harus tahu bagaimana syarat mendaftar jalur khusus ya untuk honorer yang mau jadi ASN di tahun 2024. Jadi pemerintah juga menyediakan jalur khusus ini, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang masuk di akal Bapak Ibu. Penting untuk diingat bahwa persyaratan mendaftar jalur khusus untuk honorer yang mau jadi ASN tahun 2024 dapat berbeda-beda di setiap instansi. Namun secara umum berikut adalah syarat umum yang harus dipenuhi. Pertama, jalur khusus PNS untuk XTHK2. Pertama, usia minimal 20 dan maksimal 56 tahun pada saat diangkat menjadi PNS. Kemudian masa kerja, memiliki masa kerja minimal 17 tahun pada saat diangkat menjadi PNS. Dan seterusnya, status kepegawaian telah diangkat menjadi THK2 paling lambat 1 April 2008. Jalur khusus P3K untuk guru dan non-ASN terbaik. Yang pertama, yaitu kualifikasi pendidikan telah ditetapkan juga itu minimal D3 atau S1 ya. D3 atau S1 pendidikan. Itu untuk guru Bapak Ibu ya. Kemudian NUPTK memiliki nomor unit pendidik dan tenaga kependidikan. Seterusnya masa kerja minimal 3 tahun secara terus-menerus dan seterusnya. Nilai seleksi memiliki nilai hasil seleksi P3K 2023 terbaik di instansi yang sama. Nah, demikian juga Bapak Ibu untuk para non-ASN ya. Ini honorer non-ASN. Kualifikasi pendidikan memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 atau diploma 4 sesuai dengan jabatan yang dilamar. Kemudian masa kerja minimal 2 tahun secara terus-menerus di instansi yang sama. Yang ketiga, nilai seleksi yaitu nilai hasil seleksi P3K 2023 terbaik di instansi yang sama. Dokumen pendukung, nah ini harus diketahui oleh seluruh Bapak Ibu ya. Dokumen pendukung kira-kira apa? Pertama, ijazah dan transkrip nilai. Kemudian surat keterangan kerja atau surat keterangan pengalaman kerja. Berikutnya SKTM, surat keterangan tidak mampu jika ada Bapak Ibu ya. Dan seterusnya pas foto terbaru. Dan yang terakhir dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi. Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi ini boleh berbeda-beda Bapak Ibu. Tentunya itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh instansi. Itulah informasi terkini supaya seluruh Bapak Ibu, baik tenaga honorer kategori 2, demikian juga dengan honor non-ASN, demikian juga dengan para tendik,
supaya impian bisa tercapai di tahun 2024 tahun ini. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.